Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Pada pertemuan ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang materi struktur sosial. Seperti pada pertemuan yang lalu, saya telah menjelaskan bahwa struktur sosial dibagi menjadi dua bagian, yaitu diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Saya harap kalian sudah mengerti dan menguasai apa sih diferensiasi sosial. Pada pertemuan ini kita akan sama-sama membahas tentang stratifikasi sosial. Semoga tayangan ataupun slide ini dapat membantu dalam proses kita belajar dan mengerti tentang struktur sosial secara menyeluruh. Terima kasih. Dalam slide ini saya akan mencoba meringkas ataupun menyederhanakan poin-poin apa yang akan kita bahas dalam kesempatan ini dalam bentuk peta konsep. Jadi di dalam peta konsep yang saya buat ini kita melihat ada beberapa poin. Yang pertama tentang pengertian stratifikasi. Jadi sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya, satu hal yang harus kita pahami adalah pengertian stratifikasi. Apa sih itu stratifikasi? Jadi pada dasarnya stratifikasi adalah menunjukkan suatu kedudukan yang dapat ataupun terlihat lapisan-lapisan ataupun tingkatan-tingkatan yang ada dalam masyarakat. Jadi berbeda dengan yang namanya diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial itu perbedaan, tetapi dia tidak menunjukkan tingkatan. Lain dengan stratifikasi. Stratifikasi itu menunjukkan tingkatan. Stratifikasi ini akan kita bahas menjadi 4 poin. Yang pertama adalah dasar pembentukannya. Ada 4 dasar pembentukan stratifikasi sosial, yaitu kekayaan, kekuasaan, keturunan, pendidikan. Seperti kita lihat dalam masyarakat kita, kekayaan, kekuasaan, keturunan, pendidikan itu adalah hal-hal yang paling nampak yang membuat kita itu berbeda ataupun yang membeda-bedakan tanpa kita sengaja, tanpa disengaja orang itu akan membuat orang pada tingkatan-tingkatan atau membedakan sesuai dengan level. Misalnya, ketika seseorang berpendidikan tinggi dengan seseorang yang tidak bersekolah, itu pandangan masyarakat akan berbeda. Demikian juga kekayaan, kekuasaan, dan keturunan. Apa yang disebabkan dasar-dasar pembentukan dari stratifikasi ini? Jadi, keempat hal ini, kekayaan, kekuasaan, keturunan, pendidikan, akan mengakibatkan terciptanya dalam masyarakat yang namanya ada status sosial, peran sosial, dan konflik sosial. Yang pertama, status sosial itu terbagi atas 3. Jadi status sosial adalah kedudukan seseorang ataupun kedudukan kita di dalam masyarakat yang menunjukkan kita tinggi rendahnya kita dalam masyarakat. Jadi status sosial ini diperoleh masyarakat melalui 3 cara, yaitu ascribed status, itu bisa dikatakan tertutup biasanya, ataupun ascribed status ini ditandai dengan bawaan ataupun status yang kita dapat sejak lahir tanpa kita minta, misalnya keturunan, bangsawan, ataupun kasta. Yang kedua, assigned status. Itu adalah status yang kita dapat ataupun kedudukan yang kita dapat di masyarakat melalui usaha kita. Misalnya, kita itu sekolah, kita menjadi guru, kita menjadi dokter, akan secara otomatis menaikkan status kita ke tingkat level yang lebih tinggi. Seperti yang berita-berita kemarin, ada seorang anak tukang beca yang bisa S2 dengan cum laude. Awalnya status keluarganya itu pada level yang rendah, tapi karena pendidikan yang diperoleh dia itu membawa statusnya ataupun kedudukan keluarga dia meningkat. Yang ketiga, assigned status, itu penghargaan. Assigned status ini adalah kedudukan kita dalam masyarakat yang kita peroleh karena hasil usaha kita ataupun pemberian ataupun penghargaan seseorang atas perbuatan kita ataupun kegiatan kita.
Jadi status sosial diperoleh dari 3 cara ya. Yang kedua, ketika kita ada status, otomatis kita mempunyai peran. Peran adalah hal-hal yang harus kita lakukan, hal-hal yang harus kita mesti perbuat sesuai dengan kedudukan kita ataupun sesuai dengan status kita di masyarakat. Misal, seorang wanita dia bisa mempunyai lebih dari 2 ataupun seseorang bisa mempunyai lebih dari 2 status. Misalnya, seorang wanita itu ketika dia dalam rumah, dia memiliki status sebagai ibu. Apa yang peran yang harus dilakukan? Peran sebagai ibu adalah mengasuh anak, memeliharanya anak. Tapi ketika dia di luar, misalnya dia sebagai guru, apa perannya? Mengajar ataupun memberi pendidikan. Dan masih banyak lagi contohnya. Yang ketiga, konflik status. Jadi status itu bisa mengakibatkan sebuah konflik. Apa konflik? Konflik adalah segala sesuatu yang menimbulkan permasalahan. Misalnya, konflik individual itu konflik ataupun masalah yang dirasakan oleh kita sendiri. Ketika saya sebagai seorang guru tiba-tiba anak saya ataupun saya harus berurusan dengan anak saya yang bandel di sekolahan. Yang kedua, antar kelompok. Yang ketiga, antar individual. Oke. Poin kedua yang dibahas oleh stratifikasi sosial adalah sifat stratifikasi sosial, stratifikasi tertutup, stratifikasi terbuka, stratifikasi campuran. Yang ketiga, wujud stratifikasi sosial. Yang keempat, konsekuensi stratifikasi sosial. Saya harapkan kamu bisa mengambil intisari dari beberapa konsep-konsep ini setelah kamu membaca beberapa slide yang saya sajikan di bawah ini. Saya harap kamu bisa dan berusaha melakukannya. Oke, selamat membuka ataupun membaca dan memahami slide-slide berikut saya. Terima kasih. Coba kita lihat pada slide ini. Slide ini akan menayangkan tentang pengertian stratifikasi sosial. Apa sih stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial adalah pembedaan atau pengelompokan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial secara bertingkat. Itu merupakan pengertian stratifikasi sosial secara umum. Di slide berikutnya akan kita lihat lagi pengertian stratifikasi sosial menurut para ahli, dan saya harap kamu dapat memahaminya dan memberikan ataupun membuat contoh-contoh berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh para ahli.
Terima kasih, dan saya harap kamu bisa memberi komen ataupun memberi kritikan ataupun memberi masukan ataupun pertanyaan kepada saya di pertemuan-pertemuan yang berikut. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat dan bahagia.